selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 121. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Kompetisi pil gathering akhirnya dimulai, memancarkan kemegahan di alun-alun yang luas. Dengan banyak peserta dan penonton yang meramaikan suasana, acara ini menjadi salah satu perayaan alkemis terbesar di dunia doji. Diadakan setiap 30 tahun sekali, kemeriahan terasa di mana-mana, menarik perhatian semua orang. Di tengah keramaian, Yezong menunjuk ke area pusat perhatian kepada Shoyan dan kelompoknya. Disinilah lokasi utama kompetisi final pil gathering, ujarnya. Namun, tidak semua orang bisa langsung melangkah ke sana. Sebelum memasuki area, peserta harus melewati 2 rintangan seleksi. Hanya alkemis tingkat 5 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yezong menjelaskan lebih lanjut. Rintangan pertama, yang dikenal sebagai alam fantasi, terletak di tempat berwarna abu-abu itu. Asap yang keluar berasal dari makhluk ajaib bernama Fantasi Soul Beast. Asap ini tidak hanya menghalangi penglihatan, tetapi juga persepsi spiritual. Rintangan ini penuh dengan ilusi, menciptakan labirin yang bisa membuat siapapun tersesat. Jika peserta tidak berhasil keluar dalam waktu yang ditentukan, mereka akan kehilangan hak untuk kompetisi. Shoyan mengangguk, terkesan dengan metode seleksi yang ketat ini. Metode pemilihan pil gathering ini benar-benar menantang, pikirnya. Yezong melanjutkan, jika seseorang berhasil melewati rintangan ini, mereka akan diperbolehkan masuk ke alam pil. Tempat ini adalah ruang aneh yang diciptakan oleh seorang elit dozing dari menara pil. Meskipun alam ini telah mengalami kerusakan, di dalamnya terletak banyak kekayaan dan bahan obat langka yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Para alkemis yang memenuhi syarat akan diberikan daftar bahan obat langka yang harus mereka kumpulkan. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan tersebut, mereka dapat menukarkannya dengan batu spesial di pintu keluar untuk melanjutkan ke kompetisi final. Shoyan merasa bersemangat mendengar penjelasan ini. Sungguh luar biasa, kompetisi pil gathering ini memang layak ditunggu-tunggu. Yezong menambahkan, menara pil tidak akan menyelidiki apa yang terjadi di dalam alam pil. Jika kamu bertemu Cheng Xian dari sekte Xuan yang mendalam, jangan ragu untuk membunuhnya atau balas dendam kepadanya. Persaingan di sini tidak hanya ketat, tetapi juga tanpa ampun. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian ini, bagaimana mereka bisa bertahan dan menjadi alkemis sejati di benua ini? Shoyan tersenyum. Ternyata ini maksud dari waktu yang tepat untuk bertindak balas dendam kepada Chen Xian. Chen Xian telah menjual informasi tentang Shoyan kepada orang-orang dari Hall of Soul. Shoyan perlu menyelesaikan masalah ini. Tiba setelah itu, gong berbunyi, menandakan kompetisi pil gathering resmi dimulai. Segera kemunculan dari 3 pemimpin menara pil, dikenal sebagai 3 tetua utama pil tower muncul dari ruang spesial. Di antara mereka bertiga, ada Xuan Kongxi yang sudah dikenal Shoyan sebelumnya, juga sebagai teman lama gurunya Yao Chen. Di sebelahnya terdapat seseorang yang lebih tua, yaitu Tian Leixi. Dia juga termasuk pemimpin raksasa menara pil. Sedangkan yang satunya adalah seorang wanita cantik yang mempesona. Shoyan cukup terkejut dengan orang tersebut. Meskipun Shoyan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongxi dan Tian Leixi, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Namanya adalah Xuan Yi. Dia adalah mantan kekasih Yao Lao atau Yao Chen dan bahkan sampai sekarang dia masih menyimpan perasaan kepadanya. Fakta menarik dari Xuan Yi ini adalah setelah tahu bahwa Shoyan adalah murid dari Yao Chen, Xiao Yi selalu memperhatikan Shoyan dari kejauhan. Setelah Shoyan memenangkan kejuaraan, dia dan 2 kepala lainnya menyambutnya. Begitu Shoyan mengetahui siapa dia, Shoyan memanggilnya Bibi. Ketika berbicara padanya untuk menghormati gurunya Yao Chen, dan akhirnya Xiao Yi juga malu-malu kucing. Xuan Kongxi, Tian Leixi, dan Yuang Yi adalah 3 kepala raksasa menara pil. Lupakan Central Plains, mereka dianggap sangat terkenal di seluruh benua doji. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka muncul, semua orang kaget tidak percaya. Segera Xuan Kongxi mulai berbicara untuk menyambut acara ini.
Aku adalah Xuan Gongxi, akan mewakili Menara Pil di sini. Dengan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini, selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian kalian. Setiap orang telah berjuang untuk menempuh jarak yang akan sangat jauh untuk sampai di sini. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pil gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, semua yang dijelaskan oleh Xuan Gongxi hampir mirip dengan penjelasan Yezong sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari peraturan Pil gathering ini. Xuan Gongxi melanjutkan berkata, selama seseorang lolos dari 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari Pil gathering ini. Juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa Menara Pil, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode teknik jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Setelah perkataan itu terdengar, semua peserta dari alkemis dan juga penonton ramai bersorak. Kaget dan terkejut. Tingkat 8, tingkat 9, level legendaris ini adalah suatu yang luar biasa. Bahkan terkesan sangat mustahil bisa dicapai. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, mereka pasti punya kesempatan. Semua alkemis pasti akan tergila-gila untuk mendapatkannya. Tanpa terkecuali, Xiaoyan juga sangat tertarik. Xiaoyan bergumam, aku harus berjuang untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Setelah penjelasan itu, Xuan Gongxi melanjutkan berkata, waktu sudah berakhir. Para pesaing yang berada di alkemis tingkat 5 ke atas, silahkan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Xuan Gongxi menunjuk ke arah sebuah ruang spesial yang muncul di tengah aula. Segera setelah ribuan alkemis peserta kompetisi Pil gathering ini dengan cepat memasuki ruang spesial tersebut. Begitu juga dengan Xiaoyan yang mengikuti dari belakang. Di panggung utama Menara Pil, Xuan Gongxi memulai percakapan. Pil gathering kali ini sungguh menarik, bahkan para tertua terkenal pun datang. Tian Lazy di sampingnya menjawab, 3000 Burning Flame ini lebih dari sekedar api surgawi biasa. Wajar saja mereka tertarik dan ingin ikut meramaikan acara. Xuan Yi yang jarang muncul karena sering berlatih tertutup menambahkan, generasi muda sekarang punya bakat yang luar biasa. Walaupun para tertua berpartisipasi, mungkin mereka hanya akan berakhir sia-sia. Xuan Gongxi tersenyum sambil mengangguk. Ya, tapi yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan melangkah. Xiaoyan, murid Yao Chen. Tian Lazy terkejut. Bahkan Xuan Yi, wanita misterius yang pernah terkenal di seluruh benua Douji, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Xuan Gongxi menjelaskan, menurut Xiaoyan, Yao Chen saat ini ditangkap oleh Hall of Soul. Mungkin setelah Pil gathering selesai, kita bisa membantu membebaskannya. Bagaimanapun, Yao Chen sudah banyak membantu Menara Pil. Namun, Xiao Yi tampak kesal. Siapa suruh dia bertindak nekat? Dia tahu Hall of Soul mengincarnya, tapi tetap berani berkeliaran. Itu konsekuensinya. Xuan Gongxi tersenyum. Kau memang berbicara seperti itu, tapi siapa yang tidak tahu bahwa kau yang paling mengkhawatirkannya? Kami tahu kau diam-diam mengirim orang untuk mencari kabarnya selama bertahun-tahun. Xiao Yi tersipu, tapi cepat-cepat menyangkal. Siapa yang peduli kalau dia mati? Meskipun jelas terlihat ada perasaan dalam ucapannya, setelah keheningan sesaat, Xiao Yi akhirnya berkata, biarkan aku bertemu dengan anak itu setelah Pil gathering. Kabarnya, Hall of Soul juga mengincarnya. Tidak peduli apapun itu, dia adalah muridnya. Xuan Gongxi dan Tian Lazy mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Xiaoyan yang telah memasuki alam fantasi tersebut merasakan sesuatu. Asap abu-abu ini menekan jiwa seseorang. Xiaoyan sudah mendengarnya dari Yezong sebelumnya, makanya dia tidak merasa terkejut. Namun, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sudah kuat, itu masih dapat digunakan untuk melihat keadaan sekitar. Ini mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, gumam Xiaoyan. Namun, kali ini tempat yang ia hadapi adalah labirin rumit yang sengaja dibentuk menggunakan kekuatan besar oleh para ahli Menara Pil. Siapapun yang masuk sembarangan bisa tersesat atau terjebak di sini. Meski alam fantasi ini rumit, Xiaoyan tahu bahwa ini adalah ciptaan manusia.
Selama seseorang bisa mendeteksi jalur luang dengan tepat, jalan keluar dapat ditemukan. Namun, itu bukan hal mudah, terutama bagi alkemis biasa. Untungnya, Shoyan memiliki persepsi spiritual yang kuat, membuatnya bisa bertahan tanpa tersendat. Sambil bergerak laju dengan hati-hati, dia bahkan dapat merasakan beberapa alkemis lain yang tersesat dalam labirin ini. Ruang di dalam labirin begitu luas dan tampak tak berujung. Namun Shoyan tetap tenang dan terus melangkah dengan konsentrasi penuh. Sepanjang jalan, dia menyaksikan beberapa pesaing ceroboh yang tersangkut dalam lipatan spesial. Sadar akan bahayanya, dia menjaga fokusnya untuk menghindari nasib yang sama. Di sisi lain, beberapa alkemis hebat yang punya kemampuan spiritual tinggi juga mulai menyadari kehadiran Shoyan. Mereka memahami jalur ruang sebaik dirinya, menandakan bahwa pesaing-pesaing terkejut dalam pilih kecering ini bukanlah alkemis sembarangan. Namun beberapa saat kemudian, Shoyan merasakan sesuatu. Dia merasa pusing dan terlihat sakit di kepalanya akibat asap ini. Bahkan seringkali terlihat bayang-bayang gurunya Yao Qian dan ayahnya Xiao Jian di pikirannya. Itu adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hao Osol. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Shoyan dan tersenyum. Setelah itu, dia memanggil Shoyan dengan tangannya. Shoyan tidak dapat menahan diri saat melihat orang-orang yang disayanginya tersebut. Namun akhirnya, Shoyan juga sadar bahwa itu adalah sosok ilusi. Dari rintangan alam fantasi ini, mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Segera setelah sadar asap itu keluar dari tubuh Shoyan. Rintangan dunia fantasi ini memang berbahaya. Segera Shoyan kembali fokus untuk menemukan jalur keluar dan menyelesaikan ujian ini. Shoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya. Shun-Or, Chailin, Xianyan, Yun-Yun, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat simpan di dalam hati Shoyan. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Shoyan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli beberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit mengingat saat dia melihat bahwa sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan, namun mereka tidak menyebabkan Shoyan melambat. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya muncul jalan ruang spesial di tengah jalan. Kemungkinan adalah terowongan spesial yang menuju ke alam pil. Ternyata ada beberapa orang yang sudah ada di sana. Mereka semua adalah alkemis yang hebat yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Di tempat tersebut, juga Shoyan menemukan keberadaan Chao Ying dan Song Qing. Iya, saat mereka saling bertatapan, jelas bahwa Chao Ying terlihat tersenyum manis kepada Shoyan. Namun, Shoyan tidak mendekati mereka. Shoyan lebih senang sendiri dan berhati-hati jika dinasehati oleh orang lain. Selain itu pula, ujian di alam pil selain menemukan obat langka, sebagian besar adalah saling membunuh satu sama lainnya untuk bisa mengurangi musuh yang kuat. Chao Ying yang melihat Shoyan duduk sendiri sedikit marah. Apalagi selama beberapa kesempatan ini, Chao Ying memang berniat untuk mendekati Shoyan. Namun terlihat jelas bahwa Shoyan tidak menganggapnya. Dia berkata, "Terus saja bersandiwara, aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apapun sendirian setelah kamu memasuki alam pil." Di saat sendiri itu, Shoyan tahu bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Seorang tetua menara pil berdiri dengan tegas, lalu mengumumkan, "Saatnya tiba, kalian akan memasuki alam pil. Setiap orang harus mendekat untuk menerima daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Tugas kalian adalah mengumpulkan semua ramuan yang ada dalam daftar. Hanya dengan menyelesaikan tugas ini, kalian bisa melewati rintangan ini." Dia melanjutkan, "Peta akan menunjukkan titik keluar dari alam pil. Setelah kalian mengumpulkan semua bahan, cepatlah menuju ke titik itu. Mengenai batu spesial, ini berfungsi sebagai pelindung nyawa. Jika kalian dalam situasi berbahaya, hancurkan batu tersebut, dan kalian akan otomatis keluar dari alam pil. Namun, kalian akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Apakah kalian mengerti?" Semua peserta terdiam dan mengangguk, menyadari bahwa tetua ini bukan orang biasa. Karena kondisi alam pil yang berbahaya,
kalian hanya memiliki waktu 10 hari untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. Mengenai bahan obat adalah kemampuan dasar alkemis. Jika aku rasa kalian tidak memerlukan bimbingan untuk ini, namun ingat, meskipun tempat ini tidak cocok untuk manusia, ini adalah habitat bagi beberapa magical beast yang sangat kuat. Jika kalian bertemu dengan mereka, hati-hati, tidak ada yang akan menyelamatkan kalian jika kalian terjebak dalam situasi berbahaya. Siapkan mental kalian. Pil Gathering bukanlah permainan. Ini adalah medan pertempuran sejati yang bisa menjadi sangat brutal. Hanya satu yang akan keluar sebagai juara dari Pil Gathering ini, sementara yang lainnya akan gagal. Ini adalah kompetisi yang sangat serius. Tetua itu berhenti sejenak, menatap peserta dengan tajam. Jika kalian siap secara mental, maju dan ambil barang-barang yang diperlukan. Masih ada waktu jika ada yang ingin mundur. Setelah orang tua selesai menjelaskan, ada beberapa yang langsung maju dan memasuki alam pil, dan ada yang masih berpikir di sana. Shoyan masih menunggu dengan santai. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sini. Sekian dengan spoiler dari saya tentang Battle Shock the Heaven Season 5 episode 121. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.